Halo teman seperjalanan Financial Wisdom Academy. Senang sekali bisa ketemu lagi bareng saya, Daniel Wiguna, yang akan tentunya menjadi host dan moderator untuk episode paling spesial dari podcast bersama dengan Financial Wisdom Academy, di mana tema kita pada hari ini yang sangat spesial di episode pertama adalah kita akan membahas tentang buku Financial Wisdom with Emotional Intelligence, langsung bersama penulisnya, yaitu ada Ibu Oki. Ya, kita akrab sapa Ibu Oki atau Ibu Idayanti Sudiro. Jadi teman-teman seperjalanan dari Financial Wisdom jangan bingung ya, kok nama penulisnya Idayanti Sudiro tapi dipanggilnya Ibu Oki. Nanti langsung kita tanyakan ya sama narasumber kita yang tentunya akan menjadi ini akan selalu menjadi guest special kita di setiap podcast bersama dengan Financial Wisdom Academy. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada episode spesial pertama kita, podcast bersama Financial Wisdom Academy. Ada Ibu Oki. Yeay. Hai. Apa kabar Ibu Oki? Baik. Daniel gimana? Sehat. Sehat ya, sama. Ya, saya juga sehat dan baik dan bahagia. Wah, iya. Banyak uang nggak nih? Amin. Amin. Saya juga amin. Ya. Banyak uang nggak banyak uang, kata Bu Oki kan waktu itu harus tetap bahagia ya Bu ya. Iya, benar. Dan ternyata sepertinya itu tidak mudah gitu Bu Oki ya, untuk menemukan kebahagiaan ketika kita berjuang untuk mencari duit gitu ya, mencari uang. Nah mungkin itu yang akan sedikit kita bahas nantinya di dalam episode pertama ini atau di episode-episode selanjutnya. Ya, nanti gitu kita ya. akan bahas dikit-dikit mungkin ya, nambah-nambah gitu ya. Oke. Nah mungkin saya mulai dulu dari pembahasan berkaitan dengan sebelum saya ke bukunya, tentu ke penulisnya dulu nih Bu Oki. Ini kan teman-teman Financial Wisdom ya, teman seperjalanan Financial Wisdom ini kan pasti tahu ya, mungkin ada beberapa yang sudah tahu atau mungkin ada rekan dari komunitas lain itu yang sudah kenal dengan Bu Oki, bahwa Bu Oki ini adalah trainer di bidang kesehatan. Saya pun juga mengenal Ibu Oki dari bidang kesehatan dan juga spiritual gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang ada sedikit peralihan nih kayaknya ke bidang financial gitu, personal finance lagi Bu gitu ya. Kalau kemarin menyentuh hati, kalau sekarang sepertinya menyentuh kondisi finance ya. Kantong para pendengar kita nantinya ya tentunya. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi sih sebenarnya Bu Oki? Iya, jadi gini, kalau dibilang beralih sebetulnya nggak beralih juga ya, karena saya tetap di situ. Jadi saya tetap mengajar di natural way of living. Kalau tadi Daniel bilang kesehatan, kesehatannya bukan hanya fisik ya, bukan hanya self healing, tapi juga kesehatan emosi. Kita ada membuka hati, kesehatan mental dan juga spiritual. Bahkan ada spiritual retreat juga di sana. Benar ya? Jadi kalau dibilang beralih enggak, karena saya tetap di sana. Cuman sekarang saya mengembangkan lah. Ya, saya udah 27 tahun ngajar di situ sampai sekarang. Sejak kira-kira 7 tahun yang lalu saya mulai belajar coaching, jadi mengenal lebih dalam lagi tentang manusia. Kemudian juga mulai belajar tadi personal finance ini. Nah ini harus dibedakan bahwa personal finance itu beda loh dengan finance yang biasa di perusahaan nih, karena saya latar belakang kan accounting. Saya pikir sama lah, saya udah ngerti accounting, pasti saya udah bisa lah ngatur uang gitu ya. Tapi ternyata saya menemukan beda banget Daniel. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu saya mulai belajar tentang personal finance, dan di sini saya mulai menyadari bahwa mengatur uang itu ada seninya sendiri. Dan untuk mengatur uang ini perlu sehat secara fisik, secara emosi, secara mental dan spiritualnya. Karena uang ini juga bukan hanya kita gunakan untuk hidup pada saat sekarang, juga untuk membangun harta kita di surga tentunya. Kenapa? Karena uang tidak bisa hanya kita pakai sendiri ya. Wah pokoknya enak sendiri gitu ya. Lupa berbagi sama orang lain. Lupa juga ada misalnya berzakat. Ada perpuluhan, itu juga dilupakan. Akhirnya hidupnya ya
nggak sejahtera lahir batin ya, mungkin cuma sejahtera lahir aja gitu. Itu sih kira-kira singkatnya. Baik, ini kan berarti pendekatannya Bu Oki ini agak holistik kita bisa bilang ya. Dan juga ada sedikit pendekatan dari sisi spiritual yang nanti mungkin ada kaitannya dan juga bisa membantu finance seseorang gitu ya, secara personal. Nah, ini boleh diceritakan nggak sedikit benang merahnya gitu ya Bu Oki, karena kan kayaknya kok banyak yang berpikir ini kayaknya nggak nyambung nih. Ini satunya dunia akhirat, ini dunia fisik gitu ya. Kayaknya ini beda server nih. Dianggap Bu Oki, kalau gimana kita ya? ngomong uang, itu kita ngomongnya duniawi banget. Gitu. Ya nggak sih? Jadi ketika saya mulai beralih gitu ya, saya ngomong, saya bikin buku financial, walaupun udah ada kata wisdomnya ya, financial wisdom with emotional intelligence. Ada nih teman-teman yang bilang, kok kamu beralih dari udah spiritual sekarang kayak masuk ke duniawi, apa nggak mundur gitu? Nah, betul. Itu ada yang menurut saya kita perlu lurusin. Kenapa? Kita hidup di dunia ini perlu uang, ya kan? Ada yang perlu kita penuhi, misalnya makan, misalnya pakaian, misalnya tempat tinggal. Kita perlu lakukan yang terbaik untuk itu. Seringnya orang yang merasa dirinya sudah orang spiritual merasa bahwa gak penting. Padahal untuk menjadi spiritual yang baik, kita perlu misalnya berzakat, kita perlu ikut pelatihan-pelatihan spiritual ya, mungkin juga ada, dan mungkin juga kita perlu melakukan sesuatu untuk orang lain. Kita kan perlu uang. Betul. Jadi bagaimana financial wisdom ini didirikan ingin agar kita bisa sejahtera secara uang, lahir dan batin. Batin itu berbagi, batin itu melakukan semuanya untuk Tuhan. Batin itu ya melaksanakan juga apa yang Tuhan inginkan di kitab suci masing-masing. Itu sih. Oke, wah ini menarik banget nih ya, teman seperjalanan FWA. Tapi mungkin ada sedikit pertanyaan challenge nih buat Bu Oki nih ya, yang menjadi dan juga mewakili mungkin teman-teman yang ingin memahami lebih dalam gitu ya, supaya clickbait dikit gitu Bu, maksudnya ya. Jadi kan tadi Bu Oki ini sempat bahas secara lahir dan batin gitu. Nah, tapi ada rekan ini yang sempat nanya gitu. Jadi kita sebenarnya harus batin dulu baru lahir, apa lahir dulu baru batin gitu? Karena kan ini ibarat chicken and egg gitu ya. Yang mana lebih dulu nih untuk kita menjadi sejahtera? Kalau kita sejahtera kan berarti dua-duanya terpenuhi gitu. Tapi kan we have to start somewhere gitu. Menurut Bu Oki gimana? Gini. Kalau kita ngomong orang secara umum ya, kita harus ngomong secara umumnya, karena tiap orang tentu berbeda. Permulaan ketika dia, anggaplah ada seorang anak lahir, ya, kita orang tua nih, apa yang kita pikirin nomor satu? Kita tentu berdoa, Tuhan semoga anak ini dapat saya besarkan dengan baik. Tetapi baiknya itu apa sih? Nomor satu kebutuhannya harus makan kan? Benar nggak? Betul. Kalau kita ngomong bahwa ada orang yang lahir dan untuk memberikan minum misalnya ya, untuk bayinya aja susah, ya, si orang tuanya ini bergelut dengan berbagai masalah finansial, bergelut dengan berbagai masalah finansial, maka dia nggak bisa lebih lanjut kepada Tuhan gitu. Jadi nomor satu sih harusnya kepada Tuhan berdoa, tetapi langsung diikuti dengan tindakan nyata. Ya, paham. jadi dua-duanya itu harus tetap berjalan. Ya, memang ngomong tuh gampang ya, Daniel. Tapi ketika sudah melaksanakannya, nomor satunya apa? Wah, pokoknya cari uang. Makanya ada orang yang misal sampai melakukan kejahatan. Betul. Ya. Demi memberi makan, gitu. Jadi kalau diomong idealnya barengan, tapi kalau kita lihat pada kenyataannya orang melakukan duniawinya dulu. Ya. Nah di sini perlu diingatin sih bahwa hidup ini ya nomor satu. Kenapa bisa hidup aja tuh bayi gitu? Karena Tuhan kan, bukan karena duniawinya gitu kan. Tuhan yang memberikan kehidupan. Jadi gitu sih kira-kira.
Iya, ya. Jadi sebenarnya ini bukan satu hal yang bisa dipisahin atau dipilah-pilah kayak gitu ya, Bu Oki. Dan mungkin ini bukan tentang mau egg-nya dulu atau chicken-nya dulu gitu ya. Karena Mm-mm. memang dua-duanya itu harus berjalan selaras gitu ya, Iya, berbanding lurus ya. Kalau sedang mengejar lahir, batinnya jangan lupa iya. gitu ya. Kalau mengejar batin, Berarti lahirnya jangan lahirnya jangan lupa lupa. gitu ya. Iya, Karena kan betul. ketika benar kata Bu Oki tadi, ketika lahir itu lahirnya juga nggak setengah-setengah ya. Lahirnya juga langsung gitu ya. Jadi kita nggak boleh lupa. Ini menarik dan mungkin juga akan kita bahas lebih dalam begitu ya, di episode kita yang ini atau episode kita yang selanjutnya. Saya mau beralih ke pertanyaan berikutnya nih karena saya merasa sedikit tergelitik begitu ya, Bu Oki, dengan brand yang diusung. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam bukunya, cover bukunya dulu gitu. Iya, iya, iya. Bu Oki ya. Apa sih yang kemudian membuat Ibu Oki itu memilih financial wisdom gitu untuk community-nya begitu ya, Mm-mm. dan bahkan menjadi cover buku juga gitu, financial wisdom with emotional intelligence Intelligence. ya. Ya. Nah, kalau kita mulai dari bukunya dulu ya. Mm-mm, Waktu memilih apa namanya judul ini mm-mm, juga wah cukup lama nih. iya, Apa ya yang terbaik gitu kan. Sebetul-betulnya saya pengen banget mm-mm, lebih luas, lebih holistik. Jadi akhirnya dapat dari teman saya yaitu Bunda Sofi mm, mengusulkan tentang financial wisdom. Ya, sebetulnya saya pengen lebih holistik. mm-mm, Cuman kalau kita ngomong holistik langsung orang itu akan bingung, mm-mm, benar nggak? Ya, ada emosinya, ada mentalnya, ada spiritualnya, ada fisiknya gitu kan. Maka di buku pertama saya batasi hanya di emotional intelligence juga, mm, di emotional intelligence dulu. mm, Nanti di buku kedua saya baru lebih holistik gitu. mm, Walaupun di buku ini juga kita agak sudah menyinggung di bagian akhir tentang holistiknya. Dan kenapa sekarang nama komunitasnya adalah Financial Wisdom Academy gitu ya? Karena kita mau melihat atau mengingatkan orang mm, bahwa mencari uang itu penting banget. mm, Mencari uang itu harus, tetapi perlu wisdom. mm, Nah, untuk bisa menjadi wisdom ini yaitu kembali lagi ke holistiknya mm, ya. Kita perlu fisik yang sehat, perlu emosi yang sehat, perlu mental dan spiritual juga yang baik gitu. Itu Oke, sih yang jadi mendasari. emotional intelligence dengan wisdom ya. Mm-mm. Berarti arahnya lebih ke sana karena tentunya kalau tidak ada wisdomnya, mencari uangnya nanti Jadi macam-macam gitu ya. ya, membabi Jadi iya. buta, gelap mata, Heeh. pokoknya uang. Nah, Mm, itu. mm, 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 mm. Pokoknya saya dapat uang banyak. Pokoknya saya Hmm, kaya raya. Nah, iya iya ini iya. yang kita nggak Kalau mau nggak ada wisdomnya gitu. nanti takutnya balik lagi ke yang tadi ya. Ingatnya cuman lahir doang, batinnya lupa gitu mungkin Mm-mm. ya arahnya. Mm-mm. Dan moga-moga teman seperjalanan FWA semuanya ini lebih memahami ya. Kita kan ini mulai getting deeper ya, masuk ke dalam topik pembahasan inti kita pada hari ini, dimana tentunya juga kita itu pengen tahu alasan-alasannya gitu kan. Yang pertama tadi Bu Oki udah bilang apa sih yang sebenarnya menginspirasi dari Bu Oki gitu ya untuk Ya. menulis buku ini. Dan yang kedua yang pengen kita ketahui itu adalah apa sih sebenarnya hubungan dari kecerdasan emosional dan juga keuangan, karena ini banyak yang memahami sepertinya ini juga beda server nih Iya, gitu ya. beda server lagi ya. Ini Heeh. keuangan cari duit caranya boleh apa aja gitu ya, mau baik buruk ya udah itu cari duit gitu. Ini masalah emotional intelligence itu satu hal, karena kalau kita lihat pada kasusnya ya, Bu Oki, ada orang yang emotional intelligence-nya itu tinggi baik tapi duitnya nggak banyak-banyak juga gitu. Gitu kan. Tapi Benar. ada orang yang emotional intelligence-nya itu rendah ya, marah-marah apa gitu, tapi kok dia bisa lebih tajir ya gitu. Pertanyaannya ini sebenarnya apa ya, benang merahnya di mana sih Bu Oki kalau Iya, kita lihat. benar banget. Ya, Heeh, kita ngomong yang terakhir dulu ya. iya, Orangnya kecerdasan emosinya nggak bagus-bagus banget, tapi heeh, kok tajir. iya iya iya.
Itu anugerah tuh sebenarnya. Oh gitu ya. Oh Ya, gitu. Oke. Berarti mungkin apa namanya, lahir batinnya sudah iya, dia sangat mungkin dapat apa ya? anugerah dari Yang Maha Anugerah lah Kuasa. atau Oke, berarti bersyukur karmanya ya. bagus gitu ya. Ya, Karena yang kita bahas di sini, kalau iya. financial wisdom with emotional intelligence, kita ngomong kembali lagi sih, lebih diarahkan kita ke kelas menengah, Oke. ya. Jadi banyak orang yang mungkin sebelum saya masuk ke situ saya cerita dulu. Jadi ketika saya mulai belajar tentang financial, ya, saya ngambil CFP, ya, Certified Financial Planner. Saya mulai ngajar tuh dikit-dikit tentang financial. Dan ketika saya mengajar, saya melihat beberapa orang semangat, ya, ketika mendapatkan pelajaran dan sepertinya mereka mau melakukan. Ya. Tapi setelah saya ngobrol lagi, ternyata tidak semuanya, bahkan sorry aja, cukup banyak yang malah tidak melakukan dibandingkan yang melakukan apa yang sudah diajarkan. Dan ternyata ketika saya masuk lebih dalam, saya menyadari, oh, ini adalah masalah emosinya. Nah, dan yang mesti ingat, saya 27 tahunnya berada di kesehatan holistik, berkaitan dengan fisik, emosi, mental gitu kan. Jadi ketika melihat ini, saya jadinya tahu, wah, ini masalahnya di emosinya. Terutama kalau kaitannya dengan keluar uang, itu di emosinya. Gitu. Jadi akhirnya saya melihat, kalau gitu saya nggak bisa membuat orang cerdas finansial kalau dia tidak cerdas emosi. Oke. Ya, contoh yang paling gampang adalah tentang belanja lah. Nah, tentang belanja ini, kenapa sih kok kita belanja lebih dari penghasilan kita? Ya, mau tas bagus, mau pakaian bagus, kacamata juga, ini mahalnya nih. Enggak murah kok, murah. Ya, jadi misalnya kacamata, belt ya, atau tas, sepatu dan sebagainya. Kadang-kadang lebih daripada apa yang seharusnya kita keluarkan. Itu karena emosinya. Kenapa saya bilang emosi? Satu, ingin terlihat sukses, ingin terlihat kaya, ingin terlihat ada di level tertentu, sama seperti orang itu misalnya gitu. Nah, itulah yang sangat didasari oleh emosi. Bisa iri hati, bisa mau sombong, ya, bisa juga rasa misalnya pernah disakiti ya. Jadi merasanya saya harus bisa lebih baik. Ya, ketika disakiti, ketika kita dianggapnya lebih miskin, ketika dianggapnya lu nggak selevel, emosi kita jadinya bangkit, emosi negatifnya. Itu kemudian kita belanja gitu. Atau yang paling gampang, lagi ribut pasangan, ngutang. Nah itu nanti ya. Aduh, lebih lanjut tuh. Ada. Itu lebih susah lagi tuh. Iya. Atau misalnya berantem sama pasangan. Waduh, berat tuh kayaknya. Nah, belanja. Jadi kayaknya lebih rilis gitu ya. Sepertinya banyak yang relate sih nanti ya. Kalau relate nanti teman-teman jangan lupa komen ya kalau relate. Iya, benar. Dan yang berantem dan akhirnya belanja. Atau kita lagi dimarahi sama atasan. Hatinya kesel, nggak bisa ngelawan kan? Udah sebel banget nih gue. Pergi ke mall. Kalau habis belanja iya, impulsif rasanya ya, kita bilang ya, impulsif. Lebih enak gitu, rasanya lebih happy, rasanya lupa. Jadi ada kayak apa ya, pengalihan perhatian aja. Iya, gitu. Bener lagi. Karena kan saya sekarang bidangnya juga di pasar modal gitu ya. Bu Oki, ini curcol dikit boleh ya Bu? Iya. Ternyata impulsif buying itu enggak cuman ada di kehidupan sehari-hari ya, tapi di pasar modal juga kayak gitu. Saya ngelihat banyak sekali nasabah yang dia itu secara psikologinya mungkin masih kurang teredukasi dewasa, gitu ya? atau kurang dewasa mungkin dalam memutuskan keputusan untuk jual dan beli, karena kan itu cepat banget dan gampang banget ya. Kalau di pasar modal itu pilihannya cuma dua soalnya Bu.
Kalau bukan buy, sell. Sell. Dan detik Iya. gitu ya. Dan detik Mau itu gitu juga, ya. iya. Dan ini kalau memang emotional intelligence-nya itu tidak mumpuni, nah ini belinya bisa sembarangan, jualnya juga bisa sembarangan. Dan itu biasa ke-trigger dengan emosi, benar. Jadi psikologinya bisa terganggu. Iya, iya, Bener, ini bener. jadinya saya relate. Apalagi kalau udah dihubungkan kayak tadi Bu Oki bilang, dihubungkan dengan berantem dengan pasangan, wah udah deh gitu ya. Jadi agak chaos Iya. Jadi kemudian keputusannya. mungkin juga gini, habis ini saya mau healing gitu ya. Ya, Habis mau healing, ujung-ujungnya nih healing. mudah-mudahan nih saya bisa transaksinya bisa cuan nih gitu Iya, kan. iya. Coba lagi. Ujung-ujungnya Nah, kayak gitu ternyata misalnya. loss-nya lebih gede gitu ya. Benar. Jadi mungkin teman seperjalanan FWA di sini semuanya banyak yang relate ya. Mungkin bisa nanti komentar di kolom komentar kita. Jangan lupa kasih reaction juga. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan follow up berkaitan dengan tema ini, langsung aja juga nanti ditanyain di kolom komentar, karena kolom komentarnya di mana? Di sini ya nanti. Nanti diedit ya. Jadi akan kita jawab langsung mungkin, atau mungkin kalau butuh jawaban secara pribadi bisa ke Instagram gitu ya. Bu Oki Instagramnya ada di financialwisdomacademy.aca. .aca ya. Nah ini jadi pertanyaan juga nih, kok ada .acanya ya? Nah itu Karena itu saya nggak tahu jujur ya, saya karena nggak tahu Financial tuh. Wisdom Academy udah keambil orang ya. Iya. Kenapa akhirnya ada acanya tuh ya Ada, terakhir iya, ya. ya, supaya lebih meriah aja pokoknya ya. Nanti bisa langsung tanya ke sana ya. Teman seperjalanan FWA akan dijawab langsung oleh admin, dan mungkin akan dijawab langsung juga oleh Bu Oki. Ya. Nah kita balik lagi ke topik kita tentang kecerdasan emosional. Ini belum selesai di bagian ini Bu, karena ini seru nih ya, bagian emotional intelligence ini. Saya mundur sedikit. Ya, tadi udah dijawab bahwa memang sepertinya faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan yang cukup besar itu adalah emotional intelligence gitu ya. Seberapa dia mampu mengendalikan emosinya itu nanti equal dengan seberapa baik kondisi ekonominya. Tapi Itu sebelum idealnya masuk, kan. sebelum masuk ke sana ya, banyak orang yang nggak tahu emosinya dia tuh apa. Oh, Banyak orang yang nggak mengenal diri. Jadi kalau kita tanya nih, coba menurut kamu kenapa kok kamu belanja? Itu ada orang yang nggak menyadari juga loh. Kenapa ya? Ya nggak apa-apa gitu jawabnya. Ya, mungkin nggak apa-apa jawabannya, gitu. Ya kalau Nggak mau ngerti. cari-cari jawaban lagi diskon kali ya. Ya. Lagi murah gitu ya. Lagi ada Alasannya. promo. Iya, biasa kayak Alasannya gitu ya. kan. Ya alasannya kayak gitu. Tapi berkaitan dengan ini di buku Bu Oki ini ada di bab keberapa nih? Ada Aduh, jenis-jenis emosi gitu. Iya, Ada kan? ada di sana ya, jujur, tapi saya agak lupa kalau bab keberapanya. Tapi di sini kita akan mengenal diri. Jadi Oke. nomor satu, ketika kita sebelum bahas emotional intelligence, kita harus tahu bahwa kita harus mengenal diri kita. Dan dalam perjalanan 27 tahunnya saya ya ngajar tentang ini, banyak orang tidak mengenal dirinya dengan baik. Karena apa, Daniel? Karena orang jarang jeda dalam hidupnya. Jeda. Diem sebentar. Oh, ya, jeda Lihat nih hidupnya. bukan healing kan maksudnya. Kalau kita Nah, kerja kita ngomong- jeda kan. Kita Iya, healing dulu gitu. bener ya. Bukan itu Bukan. maksudnya. Oke, Secara oke. umum orang kayak gitu kan. Ha-ha. Saya juga suka cerita nih sama teman saya. Kamu udah sibuk banget. Kalau udah lagi ada liburan ngapain? Healing. Apalagi ya makanlah sama temen, itu bagian dari healing ya. Makan sama teman untuk pergi-pergi gitu kan. Yang kita mau adalah saat kita benar-benar diem sejenak, melihat diri kita dan tenang. Jadi tahu, oh iya, emosi apa sih yang paling sering ada dalam diri saya? Perasaan seperti apa? Mengapa kok diri saya kayak gitu? Karena itu ada latar belakangnya. Biasanya karena didikan orang tua, karena lingkungannya, karena buku-buku yang dia baca, atau juga karena kebanyakan lihat sosial media. Jadi hal-hal seperti ini yang mempengaruhi dia ketika dia melakukan apapun gitu ya. Jadi emosinya tuh berkutat di situ. Misalnya karena sering melihat sosial media, temennya lagi jalan-jalan ke luar negeri.
weh di sana dia pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, padahal temennya tuh minjem atau temennya itu nanti ngutangnya kayak gimana, nggak dilihat kan? Iya, Nah, bener sih. contoh aja, hal itu seperti itu kita cuma taunya apa? Iri langsung. Kok saya nggak bisa begitu? Dalam hati saya nih, kamu mau nggak kalau utangnya juga jadi sebesar dia? Ya, Nggak mau sih. nah nggak Ngeri mau kan banget. harusnya Iya. ya. Iya, Nah iya, ini iya, kayak iya. gini-gini yang saya sebut dengan emosi. Oke, ada itu kita sudah masuk ke emosinya tapi ada mengenal dirinya dulu gitu ya. Dan nanti untuk detailnya dan juga emosinya jenisnya apa aja mungkin teman seperjalanan FWA ini bisa membaca langsung aja ya. Iya. Di dalam buku Financial Wisdom with Emotional Intelligence ini cara mendapatkannya sangat mudah kan ya Bu. Kita bisa ke Gramedia terdekat Gramedia terdekat. atau kalau online bisa nggak sih Bu supaya lebih mudah gitu? Ada rasanya ya di coba aja nanya Coba di cari di Instagram. e-commerce kali ya. Iya. Kita lihat di e-commerce mungkin atau bisa DM ya ke Instagram DM Financial Instagram. Wisdom Academy.aca gitu ya. Jadi karena tentunya ini sangat menarik untuk dibahas gitu. Saya juga sudah merasakan hal ini tentunya ya dengan emosi yang baik, pengaturan emosi yang baik. Bukan cuman kondisi keuangan sepertinya yang bisa kita tangani ya, Bu Oki. Stres-stres juga ya. Stres-stres yang lain pun juga ini bisa ditangani dengan baik sehingga pengambilan keputusan untuk keuangannya jadi lebih baik. Ya. Nah, saya mundur lagi sedikit nih Bu ya, karena sepertinya ada hal yang masih membuat saya penasaran. Iya, ini penasaran banget nih ya. Harus terjawab di episode ini. Berkaitan dengan emotional intelligence tadi Ibu Oki bilang kalau ada orang yang kondisi emosionalnya itu kurang baik gitu ya, suka marah-marah bla 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 bla, dan kondisi keuangannya ini ternyata sangat baik gitu ya. Itu merupakan anugerah. Itu merupakan anugerah ya. Dan semua orang menginginkan itu, saya juga menginginkan itu gitu. Ada orang yang memang kaya raya. Dari mana? Dari dulunya. Iya. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang dari ya, kita dulunya, bilang ya old money nih kayaknya. betul. Nih old money. Iya, jadi kita nggak bisa ngomong kok bisa ya orang pemarah, tapi kok kaya raya gitu. Nah, masalahnya yang kita mau bahas di sini tadi kita ya garis bawahi, kita mau ngomong pada umumnya dan kita akan ngomong di kelas menengah. Tadi contoh yang paling gampang adalah soal belanja tadi itu dulu. Iya. Gitu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah kalau orang yang kecerdasan emosionalnya gak bagus tapi tajir ini kemudian dia memperbaiki kondisi emosinya gitu ya, emotional intelligence-nya dibagusin dan lalala, mungkinkah gitu ya, udah kayak lagu ya. Mungkinkah dia akan jadi kondisi keuangannya semakin berlipat-lipat gitu, bahkan dapat rezeki-rezeki yang lain gitu ya. Amin. Satu, dapat rezeki yang lain sangat mungkin. Dua, dia sejahtera bukan hanya di finansial. Ya, kalau yang tadi orang kaya raya tapi emosinya nggak bagus gitu kan. Nah, kalau dia emosi jadi bagus, sejahteranya bukan hanya di finansial, tetapi juga di emosinya, di mentalnya. Kan lebih enak. Emosi itu capek nggak sih, Daniel? Capek banget. Capek kan? Ya, capek emosi hati. itu rasanya kan nggak enak buat diri, benar kan? Dan secara spiritualnya juga lebih bagus. Mungkin dia akan melihat bahwa saya punya banyak uang, saya harus bisa berbagi dengan sesama. Saya punya banyak uang, saya harus bisa melakukan sesuatu untuk agama ya, untuk Tuhan ya, sesuai dengan agama saya. Nah, disinilah sejahteranya lahir dan batin. Amin ya. Gitu. Ternyata memang ini hal yang sangat gampang-gampang susah. Karena tentunya ini kembali lagi ke karakter masing-masing orang ya, mau nggak untuk belajar lebih dalam dan memahami diri sendiri, mengetahui emosi, memperbaiki diri dan juga menjadi sukses sejahtera secara lahir dan batin. Dan untuk itu tentunya saya ingin mengajak para teman seperjalanan FWA untuk lebih memperdalam hal ini ya, menjadi lebih cerdas secara emosional dengan cara mungkin
membaca konsep-konsep yang ada di dalam buku ini terlebih dahulu dan juga mengikuti kelas-kelas yang diadakan oleh Ibu Oki gitu ya ke depannya. Nah, di mana ada kelas-kelasnya? Ini nanti bisa langsung DM ke Instagramnya, gampang banget. Akan langsung dijawab oleh admin yang bertugas atau mungkin langsung dijawab oleh Ibu Oki tentunya ya, sebagai founder daripada Financial Wisdom Academy. Dan sepertinya waktu kita sangat terbatas Bu untuk episode pertama ini, sengaja supaya para penonton dan pendengar menjadi lebih penasaran Iya. untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya. Terima kasih Bu Oki untuk episode pertama kita di dalam bincang-bincang, diskusi, dan podcast bersama dengan Financial Wisdom Academy. Jangan lupa saksikan terus dan dengarkan terus podcast kita, karena ini bukan yang terakhir, kita masih banyak mau bikin episode. Jadi jangan lupa untuk tetap tune in melalui Instagram dari Financial Wisdom Academy Aca. Kalau gitu saya Daniel Wiguna dan juga Ibu Oki pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye bye.